ब्लैंक चेक जितना अमाउंट है। Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah selalu setia menyimak video-video SLMTTV dan terima kasih juga sudah subscribe. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. Kali ini sebuah film berjudul Daring Raja Kumar akan SLMTTV persembahkan. 26 अक्षर वाले इंग्लिश को क्यों नहीं सीख सकती? कार में कभी न ये चले कुछ उसके हाथ में। Para pemeran ataupun pemain di dalam film ini adalah Siddharth atau Apu adalah pemeran utama pria yang selalu menuruti keinginan dan perkataan ayah serta keluarganya. Nandini adalah wanita yang dicintai oleh Siddharth, Vicky adalah paman Siddharth, Krishna adalah pengurus panti asuhan, Jagannatha adalah menteri kesehatan yang korup, Srinarti adalah menteri kesehatan, Jagdish adalah ayah Nandini, dan Ashok adalah ayah angkat dari Siddharth. Baiklah, tanpa perlu berlama lagi langsung saja kita simak, ini dia alur ceritanya. Negara Australia. Perkelahian terjadi di depan sebuah gedung antara pemuda Australia dan pemuda India. Bermula karena pemuda Australia mengejek pemuda India, hingga Siddharth yang tengah melintas merasa negaranya dihina langsung memberinya pelajaran dan memperingatkannya untuk bisa menghormati pemuda yang berasal dari negara lain. Kali ini Siddharth merayakan ulang tahunnya bersama semua keluarga besarnya. Mereka memberikan doa yang terbaik untuk kehidupan Siddharth yang menurut mereka adalah putra terbaik yang mereka miliki. Namun perusahaan kontraktor ayahnya kali ini kalah untuk memenangkan tender pembangunan menara kembar di Melbourne dan raut kecewa nampak di wajah tua ayahnya. Namun ia berjanji akan memberikan yang terbaik untuk perusahaan milik ayahnya itu. Tak lama, ia ditelepon oleh seorang wanita yang bernama Nandini dan meminta Siddharth untuk menemaninya menari salsa. नंदिनी? हाँ, हेल्पलाइन। Siddharth pun menurutinya dan membantunya menari salsa. Namun perasaan cinta hadir di hati Siddharth sejak pertama kali bertemu dengan Nandini. Karena kecantikan wajah yang dimiliki Nandini. Sejak pertemuan itu, Siddharth yang sudah tertarik pada Nandini membuatnya tertarik mengikuti salsa dan berlatih bersama Nandini di tempat Nandini biasa berlatih, sekaligus mencoba untuk mendekati Nandini. Namun ia kecewa karena Nandini memohon izin untuk pergi keluar kota selama seminggu. Hal itu membuat Siddharth bersedih karena ia tidak akan bertemu Nandini, dan ia lupa untuk meminta nomor telepon Nandini. Ashok menceritakan kepada Siddharth putranya tentang penyumbangan dana untuk memberikan sumbangan vaksin polio yang bekerja sama dengan pihak Mahasarhitra dan Menteri Kesehatan Sridarti. Siddharth terkejut ketika kembali bertemu dengan Nandini, tapi ia menjadi seorang pelayan di sebuah restoran tempat Siddharth menikmati makan siangnya. Ia mengatakan kehabisan uang untuk bertahan hidup, maka memutuskan untuk bekerja. Setelah kembali bertemu dengan Nandini, Siddharth memutuskan untuk mendekatinya dan mencari waktu yang tepat untuk mengatakan perasaannya. Namun Siddharth harus menelan pil pahit karena Nandini mengatakan ia memiliki teman dekat pria. Sorry, मेरे बॉयफ्रेंड का फोन था. Siddharth menceritakan kepada pamannya Vicky yang selama ini telah dekat dengannya. Ia menyemangati keponakannya untuk bisa lebih bersemangat dan bisa mengambil hati Nandini untuk menjadi kekasihnya. Namun seorang anak kecil yang ditemui oleh Siddharth mengatakan kalau Nandini tidak memiliki seorang kekasih, ia hanya berpura-pura. Mendengar hal itu, semangat Siddharth kembali muncul dan mulai mengerjai Nandini. Ia pura-pura menanyakan kejelasan tentang hubungan mereka yang dekat tapi tidak terikat. Ia juga pura-pura tidak mau menerima telepon dan bertemu dengan Nandini. Tapi rindunya tidak bisa menipu dirinya hingga akhirnya ia menemui Nandini dan Nandini menjelaskan kalau ia tidak memiliki seorang kekasih. Ia merasa tidak pantas dekat dengan Siddharth dan hal itu digunakan Siddharth untuk menyatakan perasaannya kepada Nandini.
Sementara Ashok menelpon Jagdish tentang perjodohan putranya dengan putri sahabatnya. Namun Jagdish tidak berani mengatakan kalau putrinya telah melarikan diri karena ia tidak mau dijodohkan. Ia hanya mengiyakan saat Ashok memintanya datang ke Australia minggu depan. Semua keluarga berkumpul dan ingin memberitahu Siddharth tentang perjodohan ini. Tapi saat Siddharth datang, ia malah mengatakan kalau dirinya memiliki seorang kekasih. Padahal tanpa sepengetahuannya, Nandini adalah orang yang akan dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Hingga terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Ashok menjadi diam tanpa mau berbicara dengan Siddharth sepatah kata pun. Bahkan ia selalu menghindari bila bertemu dengan putranya. Melihat perubahan sikap ayahnya, Siddharth mencoba menceritakan pada Nandini. Semua keluarga mencoba membujuk Ashok untuk lebih mendengarkan Siddharth sekali ini saja. Karena selama ini Siddharth sudah menjadi anak yang sangat penurut dan mengikuti semua keinginan ayahnya. Namun Ashok sama sekali tidak mengatakan apapun kepada semuanya, termasuk Vicky yang juga mencoba untuk membujuknya. Siddharth yang tidak tahan dengan sikap dingin ayahnya mencoba menarik tangan ayahnya dan berbicara empat mata dengannya. Ia telah memutuskan untuk mengikuti keinginan ayahnya dibandingkan memperjuangkan cintanya. Ashok memeluk putra kesayangannya hingga seluruh keluarga yang melihatnya menjadi bahagia. Keluarga Jagdish pun telah tiba di Australia dan mengatakan pertemuan keluarga. Namun Ashok dan keluarga menahan diri untuk berbicara tentang keadaan sebenarnya. Ia memberanikan diri untuk mengatakan kalau putrinya melarikan diri dari rumah akibat perjodohan ini. Hingga dengan berat hati ia terpaksa membatalkan perjodohan ini. Mendengar hal itu, Ashok dan keluarga menjadi lega, tanpa mengatakan apapun yang melukai Jagdish dan keluarganya. Tapi tiba-tiba Vicky yang dalam keadaan mabuk datang dan meracau kepada semua orang yang ada di sana hingga menimbulkan sedikit keributan. Tak lama Nandini juga datang dalam keadaan mabuk dan menentang perjodohan Siddharth kekasihnya. Saat Nandini datang, ibu Nandini mengenali putrinya langsung memanggil nama Nandini hingga mereka semua tertawa ketika Ashok menjelaskan kalau Nandini adalah putri Jagdish yang akan dinikahkan dengan Siddharth. Cheers. Mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan pertunangan di Mumbai, tempat tinggal Nandini. Ashok memberikan kepercayaan putranya untuk memberikan presentasi yang terbaik untuk mendapatkan kontrak tender terbesar di Sydney, sementara ayah dan keluarganya pergi ke Mumbai terlebih dahulu. Hingga akhirnya ia dapat memenangkan tender itu setelah memberikan presentasi terbaik di hadapan semua kolega bisnis ayahnya. Tapi berbaloni, seorang kepercayaan ayahnya dengan setengah berlari mendatangi Siddharth dan mengatakan kabar duka bahwa jet pribadi yang ditumpangi keluarganya telah meledak dan menewaskan semua anggota keluarga Siddharth. Hal itu membuat Siddharth tidak percaya dan segera mengunjungi tempat di mana jet pribadi milik keluarganya ditemukan. Hatinya hancur ketika melihat puing-puing benda-benda yang biasa digunakan keluarganya. Ia menangis melepas kepergian semua keluarganya itu dan tidak menyangka kalau ia akan ditinggal begitu cepat oleh mereka dan dengan cara yang begitu tragis. Bayangan tentang keluarganya terus mengalir di ingatannya dan membuat Siddharth memutuskan untuk meninggalkan Australia dan kembali ke India. Ia menyempatkan diri untuk berdoa terlebih dahulu ke Sungai Gangga dan melangkahkan tujuannya untuk menemui Krishna, pemilik panti asuhan. Krishna yang mengenali Siddharth terkejut dan kembali memanggilnya dengan sebutan Apu, nama yang ia berikan saat masih tinggal bersamanya. Hei, Apu? Siddharth adalah anak dari panti asuhan yang ia olah dan diambil oleh Ashok untuk dijadikan anak angkatnya. Apu menceritakan apa yang terjadi dengan keluarganya dan memilih kembali ke tempat di mana ia berasal, karena sangat menyakitkan ketika ia harus tinggal di rumah sendiri tanpa keluarga yang ia cintai. Di sana Apu langsung bisa berteman dengan Niranjan, seorang pemuda yang biasa membantu Krishna mengurus panti tersebut. Ia menjelaskan kalau panti ini bukan lagi panti asuhan melainkan panti jompo yang mengurus semua orang tua yang sengaja dititipkan oleh anak atau keluarganya dengan alasan tertentu. Namun Krishna mencoba menyembunyikan masalah keuangan panti jomponya dari Siddharth. Siddharth mulai mengolah perusahaannya dari India dan menemui Jagdish serta mengatakan kalau 40% keuntungannya akan ia gunakan untuk badan amal.
Jagdish terdiam dan menceritakan suatu hal yang tidak diketahui oleh Siddharth. Ia menceritakan kalau Ashok yang menanamkan dana untuk amal vaksin polio, namun banyak dilakukan kecurangan hingga menyebabkan beberapa anak yang setelah mendapatkan vaksin tersebut lumpuh bahkan meninggal dunia. Hingga banyak masyarakat menyalahkan dan membenci Ashok untuk kesalahan ini. Padahal Ashok sama sekali tidak mengerti akan hal ini, dan ia pun bekerja sama dengan Menteri Kesehatan yang langsung dipecat karena kesalahan ini. Siddharth berjanji akan mengembalikan reputasi baik ayahnya di mata masyarakat. Sampai di panti jompo, Apu terkejut ketika melihat semua orang tua keluar dan Niranjan menjelaskan kepada Apu kalau Krishna telah meminjam uang kepada lintah darat dan tidak mampu membayarnya. Hingga ia diperlakukan tidak baik di hadapan para penghuni panti jompo itu. Melihat hal itu, Apu langsung membereskan mereka semua dan melempar cek kosong untuk menebus semua hutang-hutang yang dimiliki oleh Krishna kepada anak buah lintah darat tersebut. ब्लैंक चेक जितना अमाउंट है। Krishna sangat malu mendapatkan bantuan dari Apu. Namun Apu mengatakan ia akan membantu semua keluarganya di sini, karena sekarang mereka adalah keluarga bagi Apu. Mendengar hal itu, semua penghuni panti sangat merasa senang dan merasa begitu dihargai. Apu pun mulai memperbaiki semua yang ada di panti dan mendekatkan diri dengan mereka hingga banyak perubahan yang terjadi di sana. 26 अक्षर वाली इंग्लिश को क्यों नहीं सीख सकती? कार में कभी न ये चले कुछ उसके हाथ में. Selain itu, Siddharth juga menyelidiki tentang kasus polio yang menjerat anak-anak di sebuah poli anak. Ia berjanji akan menyembuhkan mereka dengan dana pribadi yang ia miliki. Siddharth yang ditemani oleh Krishna pun menemui Sri Darti, mantan Menteri Kesehatan yang telah dipecat. Ia mengatakan bahwa dirinya telah memeriksa semuanya dan menyetujuinya karena proposal yang diberikan pun berisi hal-hal yang benar dan sesuai dengan prosedur vaksin. Jagannath yang merupakan kandidat baru Menteri Kesehatan mulai melakukan kampanye-kampanye besar dan salah satunya adalah mendatangi panti jompo dan memberikan mereka beberapa bingkisan. Namun tanpa mereka sadari, seorang penghuni panti jompo memilih bersembunyi dari rombongan Jagannath untuk menghindari mereka. Pertunangan Siddharth dan Nandini pun digelar. Krishna yang menemani Apu bersama seluruh penghuni panti jompo menambah kebahagiaan mereka. Pria tua penghuni panti jompo itu akhirnya menceritakan kepada Apu kalau ia adalah ayah Jagannath yang mengetahui semua kejahatan putranya yang menyabotase vaksin polio dan menyebarkan vaksin palsu hingga banyak anak-anak yang lumpuh bahkan meninggal dunia untuk menyingkirkan Menteri Kesehatan sebelumnya. Hal itu ia ketahui dari seorang wartawan yang berhasil meliput dan merekamnya serta memberikan rekaman itu kepada dirinya. Ia melihat sendiri kejahatan putranya hingga ia memutuskan untuk melarikan diri dari putranya dan menyelamatkan bukti-bukti tersebut. Apu melihat dan mempelajari bukti-bukti yang diberikan ayah Jagannath dan menyimpannya sebagai pembelaan terhadap Ashok ayahnya. Apu mulai maju menyerang Jagannath di kampanye yang diadakan di sebuah saluran swasta dan mencecar semua pertanyaan tentang vaksin palsu yang beredar di masyarakat. Hal itu membuat Jagannath geram, namun dengan kuasanya ia bisa menutup semuanya dan meminta semua anak buahnya untuk menghancurkan Apu dan juga ayahnya. Namun semua yang dilakukan Jagannath sia-sia. Karena dengan mudah Apu menyingkirkan semua orang-orang yang Jagannath kirim untuk menghabisinya dan juga ayah Jagannath. Ia bahkan menyeret suruhan Jagannath untuk mengancamnya agar tidak mengganggu mereka lagi. Dan Apu berjanji akan menghancurkan Jagannath untuk mengembalikan reputasi ayahnya. Karena ia telah memiliki bukti-bukti yang bisa menyeret Jagannath ke pengadilan untuk mendapatkan hukuman yang pantas. Jagannath yang kesal mulai menyelipkan orang suruhannya untuk mencuri bukti-bukti dari Siddharth. Hal itu pun berhasil dilakukan saat Siddharth tengah sibuk mengurus salah satu penghuni panti yang tengah sakit keras di rumah sakit. Jagannath terkejut ketika mendapati bukti rekaman itu adalah sebuah nyanyian anak-anak, sementara si pencuri itu pun mengembalikan bukti itu lagi ke tangan Apu setelah melihat banyak kebaikan yang dilakukan oleh Apu untuk penghuni panti jompo ini. Jagannath akhirnya menggunakan cara kasar. Ia memerintahkan semua anak buahnya untuk menyerang Krishna dan panti jomponya di saat Siddharth tidak berada di sana.
Hingga saat Siddharth tiba, dirinya langsung melumpuhkan mereka dan membawa semua penghuni panti yang terluka akibat serangan itu. Semua warga dan jurnalis menyalahkan Krishna dan Siddharth karena dianggap tidak becus mengurus panti jompo ini. Namun Siddharth melakukan pembelaan dan mengatakan tanggung jawab merawat orang tua adalah tugas anaknya yang sudah dewasa dan bukannya asik dengan dunianya dan menitipkan orang tua mereka ke panti jompo untuk menyelesaikan masalah. मैं एक अनाथ हूँ। Siddharth juga menemui Jagannath dan ia memilih berdamai dengannya dan memberikan semua rekaman itu kepada Jagannath karena ia tidak lagi mau kehilangan keluarga barunya yang sangat ia cintai. Hal itu membuat Jagannath sangat senang dan akhirnya ia bisa menguasai bangku kuasa yang ia inginkan. Pengambilan sumpah jabatan pun dilakukan, namun saat kalimat terakhir semua kenangan tentang ayah Jagannath mengalir indah di kepalanya. Hingga ia memilih mundur tanpa mengucapkan apapun dan rentetan kejahatan yang pernah ia lakukan pun menari di kepalanya. Lalu ia memilih meninggalkan aula hingga membuat semua orang yang ada di sana merasa bingung. Jagannath melaju ke rumah sakit dan langsung menemui ayahnya yang tengah terbaring lemah. Ia menangis menyesali semua hal jahat yang pernah ia lakukan dan meminta maaf kepada ayahnya sambil terus menangis. Hingga membuat ayahnya membuka mata dan tersenyum melihat putranya telah kembali kepadanya. Siddharth pun tersenyum bahagia, akhirnya Jagannath mau kembali bersama dengan ayahnya. Semua penghuni panti jompo mulai dijemput oleh keluarganya hingga membuat panti jompo kosong dan mengakibatkan Krishna merasa kesepian namun terselip kebahagiaan di hatinya. Begitupun juga dengan Siddharth. Sementara Jagannath mengakui kesalahannya dan menebusnya di penjara. Film pun selesai. Cheers. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Daring Raja Kumar. Rasa kasih sayang dan bakti seorang anak memang harus diutamakan ya sahabat. Meskipun sosok Apu dalam film ini adalah anak angkat, namun cintanya pada keluarga angkatnya itu membuatnya menjadi kuat dan mampu melakukan apapun. Kita juga bisa melihat bagaimana Apu sebagai anak begitu berbakti dan menuruti semua permintaan orang tuanya. Karena sejatinya apa yang dikatakan oleh orang tua adalah yang terbaik untuk kita. Maka menurutinya tentu adalah ibadah. Dan jika telah mendapatkan restu dari kedua orang tua, tentunya ridho Tuhan Yang Maha Kuasa juga akan teraih pula. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai ketemu lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Dukung selalu SLMTTV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah sahabat, sampai berjumpa lagi. Sehat selalu dan wassalamualaikum.